일단 그게 돼야 따라갈 거 아이가? Kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Sang Ho yang sedang diinterogasi oleh seseorang penyidik kepolisian dikarenakan dia menjadi seorang tersangka atas pembunuhan 3 orang. Dan polisi itu sangat kesal mendengar keterangan Sang Ho yang menyatakan bahwa gengnya hanya bertujuan untuk bermain sepak bola, dan sedangkan berdasarkan fakta di lapangan beberapa orang ditemukan mati dan sekarat dengan cedera serius. Beberapa hari sebelumnya di sebuah sekolah, Sang Ho dan temannya yang bernama Cabe sedang duduk berbincang. Tak lama kemudian tibalah seorang teman sekelas mereka datang menghampiri untuk mengajak Sang Ho dan Cabe ikut tanding sepak bola antar kelas. Dan dikarenakan hadiah utama yang sangat menggiurkan yaitu sebuah salep obat kurap, sehingga Sang Ho dan juga Cabe setuju serta bersemangat sekali untuk ikut di dalam pertandingan tersebut. 장비야. Di dalam pertandingan, seseorang dari tim lawan yang bernama Kung Chul melakukan aksi sliding yang cukup keras terhadap Cabe sehingga kejadian tersebut memicu terjadinya perkelahian. 야 이쪽! 이발요! 와봐라. 와봐라 이 개새끼. Ketika Sang Ho mencoba melerai, tiba-tiba sesosok tinggi besar berteriak menghardik mereka. Kita sebut saja dia Tunjang. Ia adalah temannya Kung Chul. Bukannya mendamaikan, Tunjang malah ikut-ikutan mengintimidasi Cabe yang tentu saja membuat Sang Ho tak terima ketika sahabatnya itu dipojokkan. Sang Ho lalu maju menantang Tunjang sembari berkata jika Tunjang membela temannya Kung Chul, maka jangan salahkan apabila ia juga akan membela sohibnya Cabe. Singkat cerita, arena pun dipersiapkan di dalam sebuah lingkaran. Sang Ho dan Tunjang akan berduel 1 lawan 1. Di luar dugaan, setelah saling paro, akhirnya pertarungan itu didominasi oleh Sang Ho. Walaupun di atas kertas tubuhnya jauh lebih kecil dari Tunjang, namun kelihayan dan kegesitannya menggambarkan bahwa ia terlahir sebagai seorang petarung alami. Di tengah perkelahian, tiba-tiba semua orang terdiam mendengar suara seseorang yang baru datang berkata dengan lantang, dia adalah Jaegu, teman Sang Ho dan Cabe. Ia kesana berniat untuk menghajar orang yang mengganggu kedua temannya itu, namun yang terjadi sungguh tak disangka. Jaegu pun terkejut menyaksikan orang yang berkelahi dengan Sang Ho ternyata adalah sahabat masa SD-nya yaitu Tunjang dan juga Kung Chul. Singkat cerita, malam pun tiba. Di sebuah kedai tua, mereka telah duduk satu meja. Perselisihan 4 orang itu coba untuk diketengahi oleh Jaegu, karena ternyata Sang Ho dan Cabe adalah teman masa SMP-nya, sedangkan Tunjang dan Kung Chul adalah teman masa SD-nya dulu. Akhirnya mereka memutuskan untuk berdamai dan akan menjalin persahabatan untuk kedepannya. 빨리. Ketika dalam perjalanan pulang, Sang Ho mengusulkan agar mereka membentuk klub sepak bola dan mengajak Tunjang serta Kung Chul. Ide itu pun disetujui oleh Jaegu juga Cabe, dan di tengah perbincangan itu, tiba-tiba saja Jaegu dipanggil oleh seseorang. 일로 와봐. Namanya Jojong dan ini orangnya. Dia adalah pimpinan sebuah gangster sekolahan bernama Kolesterol, sebuah geng yang diisi oleh para berandalan yang hobi malakin murid di sana. Entah itu dalam bentuk uang, rokok, makanan, paket internet, obat kuat, bahkan sabun. Apapun itu yang penting harus kasih bagi sama mereka. Kalau sempat nolak, maka akan mereka parok rame-rame. Ketika Jojong meminta rokok kepada Jaegu, di mana Jaegu menolak dengan alasan jika ia telah lama berhenti merokok, Jojong pun langsung kesal dan lantas mengatainya seseorang yang brengsek dan pengecut, lalu menyuruhnya enyah dari tempat itu. Tak berapa lama kemudian tiba-tiba seorang gadis cantik lewat di depan mereka, namanya Suhe. Rupanya Cabe kenal dan berteman dengan gadis itu. Suhe berkata bahwa ia keluar untuk menemui seseorang teman. Gadis itu pun kemudian pamit kepada Cabe. Namun ternyata diam-diam Sang Ho memandangi Suhe dengan tatapan yang berbeda. Keesokan harinya, sembari menunggu kedatangan Kung Chul dan juga Tunjang, Jaegu, Cabe, serta Sang Ho memilih menonton sebuah acara dangdutan demi mengusir rasa bosan.
Hari ini mereka janjian bertemu untuk membicarakan pembentukan tim sepak bola yang sebelumnya telah mereka rencanakan, dan tak lama kemudian Kung Chul datang bersama Tunjang dan mereka juga mengajak satu orang teman semasa SMP mereka bernama Sina. Malam itu akhirnya disepakati jika klub bola mereka diberi nama Tiger dan Jaegu mengusulkan agar Sang Ho menjadi ketuanya karena Sang Ho lah yang mempunyai gagasan untuk membentuk tim ini, dan mereka pun semuanya sepakat. Esok harinya ketika sedang antri di kantin sekolah, Kung Chul terlihat sangat bersemangat sekali memberikan masukan kepada Sina tentang cara menjaga stamina dalam bermain sepak bola. Saking semangat-semangatnya sampai-sampai ia keluar dari dalam barisan. Tiba-tiba 일단 그게 돼야 따라갈까 아이가? seseorang memarok kepalanya dengan sebuah tongkat. Ternyata orang itu adalah kepala guru konseling mereka. Si guru yang satu ini memang agak lain nampaknya. Dia suka memukuli murid-murid dengan kasar apabila ia tak menyukai murid tersebut. Bahkan Sina pun diparoknya hanya karena ia tak suka melihat rambut muridnya itu. Tak lama berselang setelah guru itu pergi, Kung Chul kembali berulah dengan mengajari Sina sebuah strategi baru, yaitu menarik-narik tangan lawan saat pertandingan bola nanti. Meski Sina menolak dan enggan meladeni Kung Chul karena tak ingin lagi kepalanya kena parok si guru, akan tetapi Kung Chul tetap ngotot. Tepat ketika Sang Ho, Cabe, dan Jaegu sedang nongkrong di halaman belakang sekolah, tiba-tiba Kung Chul berlari mendatangi mereka. Rupanya efek dari strategi pamungkas yang diajarkan Kung Chul kepada Sina beberapa saat yang lalu, alhamdulillah telah berhasil menimbulkan dampak yang sangat signifikan. Hingga Sina yang berusaha keras untuk menghindari pukulan tongkat maut sang guru, akhirnya telah sukses mendapatkan parok kakak kelas mereka yang dikenal dengan nama Bakri. Beruntung Sang Ho dan yang lainnya pun datang menyelamatkan mereka. Perkelahian terjadi dan Bakri pun akhirnya KO setelah diparok Sang Ho satu kali. 너로 나와봐. Sejak hari itu, persahabatan mereka pun semakin erat dan selalu bersama melalui hari-hari dengan bermain bola serta saling menjaga satu sama lain. Pada suatu malam, Kung Chul yang sangat kagum dengan keahlian bertarung yang dimiliki oleh Sang Ho karena Sang Ho mampu menandingi Tunjang dan mengalahkan Bakri hanya dengan sekali parok, padahal rata-rata tubuh musuh yang dilawannya jauh lebih besar dari tubuhnya sendiri. Ia pun bertanya kepada Jaegu apakah semasa SMP Sang Ho sering berkelahi. Jaegu menjelaskan jika Sang Ho tak biasa dan tak suka berkelahi, akan tetapi seingatnya waktu SMP Sang Ho pernah mengalahkan dan menghajar seluruh anak judo di sekolah itu hanya karena mereka memukul lalu memaksanya berkelahi. Di suatu tempat berbeda, yaitu tempat bermain biliar, Jojong menelpon seseorang sambil marah-marah. Ia kemudian meminta orang itu untuk segera datang menemuinya dan tak lupa pula mengancam agar jangan pernah main-main atau macam-macam dengannya. Sesaat setelah menutup telepon, Jojong segera berjalan kembali ke tempat teman-temannya, namun secara sengaja ia menyenggol om-om yang lagi main biliar. Dan tentu saja om-om itu tak terima dengan kekurang ajaran Jojong. 내가 아주 자식이요? Malam berikutnya Cabe, Suhe, serta satu temannya kita panggil saja Upi yang lagi nongkrong sangat merasa risih dengan seorang pria yang bernama Buyung, anak buah Jojong yang selalu saja mengawasi mereka. Karena merasa Buyung telah kelewatan, Suhe pun menanyakan apa maksud Buyung melakukan semua itu. Dengan alasan bahwa ia ditugaskan Jojong untuk menjaga bakwan milik Suhe agar selalu hangat tak terkontaminasi oleh tangan-tangan dan benda-benda asing yang berbahaya selama ketuanya itu berada di luar kota. Nah, disinilah baru dikonfirmasi jikalau Suhe ini adalah pacar dari Jojong. Jika kita flashback ke belakang, ternyata seseorang yang akan ditemui Suhe malam-malam ketika ia berpas-pasan dengan Cabe dan Sang Ho tak lain dan tak bukan adalah Jojong. Dan juga orang yang ditelepon Jojong sesaat sebelum memarok om-om di tempat biliar ternyata juga Suhe. Merasa dilecehkan oleh Buyung, Suhe pun marah dan mengumpat kepada laki-laki itu sehingga membuat Buyung murka dan menamparnya. Namun tepat ketika akan menendang Suhe, Cabe datang untuk menghentikan perbuatan rendahan yang dilakukan Buyung.
하지마 이 새끼야! Sementara Upi mendatangi Sang Ho dan teman-temannya untuk memberitahu mereka bahwa saat ini Cabe dan Suhe sedang ditawan oleh Buyung CS. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung berlari menuju tempat yang dimaksud Upi untuk menyelamatkan Cabe dan Suhe. Sesampainya di sana, alangkah terkejut dan emosinya mereka menyaksikan seseorang telah ditelanjangi dan disiksa. Ternyata sayang sekali karena yang ditelanjangi cuma si Cabe. Sontak saja perkelahian sengit pun terjadi dan tak butuh waktu lama bagi Tiger yang dipimpin langsung oleh Sang Ho menghajar kolesterol yang tanpa didampingi oleh Jojong. 야 씨발놈들아! Di sini terlihat jika Suhe mulai terpesona dengan aksi kepahlawanan Sang Ho. Di malam berikutnya ketika Sang Ho ingin pergi beli ketoprak, namun secara tak sengaja ia kembali bertemu dengan Suhe. Dikarenakan gadis itu mulai suka kepada Sang Ho, sontak saja ia pun tanpa malu mengajak Sang Ho pergi ke sebuah acara dangdutan. Disebabkan yang mengajak adalah Suhe, persetanlah dengan ketoprak. Setelah kejadian di malam itu, kedekatan antara Sang Ho dan Suhe semakin terlihat dan sehingga pada suatu malam ketika mereka berdua sedang asik berkencan di sebuah pasar malam, tanpa disadari ternyata Jojong tak sengaja melihat kedekatan mereka berdua. Jelas saja ia sangat tak menyukai hal itu dan apakah yang akan terjadi terhadap Sang Ho dan juga Suhe? Singkat cerita, di sebuah ruangan yang cukup gelap, sesuatu yang ditakutkan telah terjadi. Kungcul, Sina, dan juga Cabe yang sedang menunggu sohib mereka Sang Ho dan Jaegu tiba-tiba diserang dan disiksa oleh kolesterol yang dipimpin langsung oleh Jojong. Sesuai dugaan, rupanya tindakan yang dilakukan oleh kolesterol ini adalah bentuk pembalasan kepada Tiger, di mana ketua mereka Sang Ho berani mengganggu pacarnya Jojong yaitu Suhe. Bahkan tak sampai di situ saja, Jojong lantas dengan kejam mematahkan sebelah kaki Cabe menggunakan tongkat baseball. Beberapa saat kemudian ketika Sang Ho dan Jaegu tiba di tempat di mana teman-teman mereka menunggu, mereka histeris menyaksikan ketika teman mereka itu telah tergeletak tak sadarkan diri. Alhasil akibat kejadian tersebut, Cabe harus dirawat secara intensif di rumah sakit dan beberapa hari setelah itu ketika dalam perjalanan menuju markas untuk berkumpul dan membahas kejadian yang menimpa Cabe, Kungcul, Sina, serta Tunjang ternyata telah diintai oleh Jojong beserta anak buahnya. Setelah menghajar Tunjang, Jojong berpesan untuk disampaikan kepada Sang Ho bahwa di matanya Tiger hanyalah seekor kucing dan sekelompok pecundang yang levelnya jauh di bawah kolesterol. Ia juga mengancam selama Sang Ho belum berlutut dan meminta maaf kepadanya, maka ia akan terus mengganggu mereka dan menghancurkan Tiger hingga tak bersisa. Setelah tiba di markas, Tunjang menceritakan kejadian barusan kepada Sang Ho dan Jaegu. Mereka semua kembali terdiam membisu, semuanya merasa emosi, sakit hati, ingin balas dendam. Bahkan Jaegu mengusulkan untuk balas dendam kepada kolesterol sekarang juga. Namun Sang Ho dengan tegas mengatakan jika mereka tak boleh gegabah dan harus bersabar menunggu waktu yang tepat untuk itu. Akhirnya semuanya menuruti perkataan sang ketua termasuk Jaegu yang sebenarnya sudah benar-benar tak sabar ingin membalas Jojong. Hingga di suatu hari ketika Kungcul dan Jaegu sedang asik main game, tiba-tiba mereka didatangi oleh Buyung. Sebelum menantang Buyung untuk menyelesaikan masalah ini secara jantan, yaitu dengan cara duel 1 lawan 1 di luar, Jaegu pun menyuruh Kungcul pergi dari tempat itu. Dan karena pada dasarnya level Jaegu memang di atas Buyung dan juga ia adalah wakil ketua atau orang nomor 2 terkuat di Tiger setelah Sang Ho, dengan mudah ia membuat Buyung tiduran sambil batuk darah. Namun sesaat setelah itu Buyung melakukan hal curang dengan memukul kepala Jaegu dengan batu ketika ia lengah. Saat terdesak dan dikepung oleh Buyung dan anggotanya, Jaegu hampir pasrah, tapi untunglah Kungcul tiba-tiba datang berusaha menolongnya. Namun keberuntungan Jaegu tak bertahan lama. Ia pun tewas tertabrak seekor mobil saat kabur. Hingga kejadian itu meninggalkan luka yang sangat mendalam bagi sahabatnya, terutama Sang Ho.
Ia tak bisa lagi menahan amarahnya dan lantas ia mengatakan kepada semuanya jika ia telah memutuskan untuk balas dendam kepada Jojong JS. Dan waktu yang tepat untuk itu adalah ketika Jojong dan semua anggotanya berkumpul bersama di suatu tempat. Oleh karena itu, ia meminta semua temannya untuk mengawasi seluruh gerak-gerik Jojong dan gengnya. Hari-hari berlalu, malam yang ditunggu akhirnya tiba. Diketahui saat ini Jojong dan semua anak buahnya sedang berada di tempat biliar. Dan Tiger pun berangkat untuk memburu mangsanya. Kung Chul, Tunjang serta Sina masuk melalui pintu depan dan sementara Sang Ho masuk dari belakang. Sesampainya di dalam, Kung Chul mengunci pintu keluar tempat itu, membuat Jojong dan semua anggotanya tercengang melihat kedatangan mereka. Jojong dengan sombong berkata kepada Kung Chul jika memang ingin menyerangnya, ia menyarankan untuk membawa orang lebih banyak lagi karena 3 orang bodoh tak akan cukup untuk mengalahkannya apalagi tanpa ketua mereka Sang Ho. 니네 덤빌 거면은 아니 니네 대장이라도 데리고 오든가. Namun tiba-tiba Sang Ho pun muncul dari pintu belakang dengan tangan kosong. Lantas ia pun dengan tenang mengunci pintu. 아이 씨발놈아! Sehingga pertarungan tak seimbang terjadi di tempat itu dan pada awalnya Tiger mampu menyudutkan kolesterol meski kalah jumlah. Bahkan seperti yang dikatakan Jaegu dulu, jika sebenarnya level Sang Ho berada jauh di atas semuanya termasuk Jojong yang dibuatnya muntah darah. Sang Ho menghajar mereka yang bersenjata hanya menggunakan tangan kosong. Namun keadaan berbalik secara drastis ketika Tunjang terlihat berusaha membantu Sang Ho yang dikeroyok Jojong dan anak buahnya. Namun tiba-tiba Jojong memukul kepala Tunjang dari belakang menggunakan besi. Hal itu membuat Tunjang tumbang, muntah darah dan sekarat. Kejadian yang tak kalah mengerikan lainnya juga terjadi kepada Kung Chul dan Sina. Saat melihat satu persatu temannya mulai tumbang, Sang Ho yang berlumuran darah tak bisa lagi menahan amarahnya. Dia bukan lagi Sang Ho yang dulu, murid paling pintar dan ramah di sekolah. Dia seakan berubah menjadi seorang pesaiko yang tak akan pernah menyesal dengan apa yang telah ia lakukan. Hingga menggunakan sebuah tongkat besi, Sang Ho mengamuk menghabisi semuanya. Dan dengan brutal ia mendaratkan parok bertubi-tubi di wajah Jojong yang tergeletak tak berdaya. Bahkan Sang Ho juga menyeret lalu mematahkan kaki Jojong yang tak lagi sadarkan diri, sama persis seperti apa yang dilakukan Jojong dulu kepada Cabe. Tamat.